Baik, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ladisha Fitriziaan dengan NIM 2023-32035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wireframe dari tugas UI UX. Di sini saya memiliki judul aplikasi Budget B. Saya akan menjelaskan wireframe-nya terlebih dahulu dan mungkin akan memperlihatkan sedikit dari guideline yang sudah saya buat. Di sini dapat terlihat jelas, cukup jelas. Saya sudah membuat 8 halaman. Di sini ada home, tambah, statistik, dompet, tabungan, profil, tracking, dan panel avail. Pertama-tama kita akan membahas mengenai home terlebih dahulu, yang dimana bagian home ini memiliki bentuk yang mungkin agak questioning ya, dimana memang masih abstrak, saya masih menggunakan sketsa saja, belum secara detail. Di sini saya menjelaskan sedikit di mana budget B ini akan memiliki judul di bagian atas, kemudian ada corner gitu di bagian atas. Di bagian kiri ini itu adalah logo dari budget B, kemudian di sebelah kanan adalah profil. Jadi jika ingin melakukan setting atau ingin melihat profil itu ada di bagian kanan atas. Kemudian untuk bagian isi dari halaman, yang pertama itu adalah sapaan dari aplikasi seperti Hai, nama saya misalkan Hai Helen. Kemudian di bagian bawah, di sini adalah total balance atau total dari saldo keseluruhan. Dan di bagian bawah sini, untuk rancangan yang pertama dengan yang kelihatan itu agak sedikit berbeda, yang dimana di rancangan ini saya membuat, di pikiran saya yang terlintas itu adalah di bagian bawah adalah jenis-jenis dompet. Jadi budget B ini adalah aplikasi untuk melihat pengeluaran dan pemasukan yang terpisah dari aplikasi-aplikasi e-wallet ataupun bank lainnya, namun mereka harus bisa, berinteraksi atau lebih tepatnya dapat terhubung antar aplikasi. Misalkan kayak di bagian sini itu, untuk e-wallet, berarti di sini nanti drop down-nya ada OVO, ShopeePay, terus ada GoPay, dan lain sebagainya. Lalu di bagian bawahnya itu untuk bank, di mana nanti ada drop down-nya ada BCA, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Itu adalah niat saya. Namun di bagian kelihatan itu agak sedikit berbeda, nanti kita lihat. Kemudian untuk isinya ini mungkin terlihat agak tidak compact, tapi sebenarnya di vision saya sendiri atau di pemikiran saya sendiri ini cukup compact, di mana kebanyakan aplikasi penghitungan keuangan itu hanya berfokus untuk melihat pengeluaran dan pemasukannya itu di berapa aja, kemudian setiap kali kita langsung masuk, dia langsung masuk ke total pengeluarannya berapa sih. Contohnya simpelnya bisa dibayangkan aplikasi penghitung itu hanya seperti Excel. Excel yang tinggal di-input ataupun dihapus gitu. Di sini saya ingin membuat yang lebih inovatif dengan cara menghubungkan aplikasi ini dengan aplikasi lainnya. Kemudian di bagian bawah ini ada 5 icon yang saya sebutkan dari kiri ke kanan. Yang pertama di paling kiri itu ada fitur statistik, kemudian dompet, tambah, tabungan, dan yang terakhir adalah panel avail. Nanti saya akan jelaskan secara bertahap. Selanjutnya ada fitur tambah yang dimana ini cukup klasik di bagian di aplikasi tabungan. Simpelnya adalah jika ingin menambahkan transaksi tinggal ditambahin di sini, namun perlu diingat bahwa sebenarnya seharusnya ini bisa langsung terafiliasi antar aplikasi jika memungkinkan. Namun seringkali kita juga punya pengeluaran secara mandiri dengan cash, jadi ini bisa digunakan untuk bagian cash itu ataupun di beberapa tempat yang mungkin QR code-nya itu tidak menunjukkan apa saja yang kita keluar atau expense apa aja gitu. Contohnya simpelnya tuh kayak di toko-toko kelontong yang dimana biasanya mereka kurang jelas apa aja sih ataupun ingin menambahkan ini pengeluarannya apa aja. Jadi di bagian atas itu adalah nominalnya, di bawah itu adalah kategorinya masuknya ke apa, misalkan ke makanan, ataupun kebutuhan harian atau kendaraan seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya lagi itu untuk pemilihan. Itu expense di bagian mana sih? Di bagian e-wallet kah atau di bagian bank? Terakhir, belum terakhir, kedua sebelum terakhir itu adalah keterangan, sehingga di sini dapat bisa diberitahukan, apa saja sih yang dikeluarkan atau untuk tambahan-tambahannya apa, gitu. Dan yang terakhir itu untuk, eee, seperti bill-nya gitu di bagian bawah.
Dan ini yang kuning adalah fitur tambah, tulisan tambahnya itu tinggal diklik aja gitu. Kemudian ada yang ketiga adalah statistik, yang di mana statistik ini menggunakan diagram donat. Di sini bisa melihat kategori saja. Jadi tidak bisa melihat apa aja sih yang sudah keluar gitu, nggak bisa. Tapi yang dilihat adalah kategori, kategorinya apa aja, misalkan di bagian makanan, dia sudah expand di bulan ini berapa gitu. Kemudian untuk dompet sendiri, ini memiliki sedikit visualisasi yang bertabrakan antara guideline dengan sketsa, yang dimana di sini vision saya atau penglihatan saya sendiri di pikiran saya yang saya buat itu di bagian sini adalah total balance-nya, kemudian di bawah ada tambah dompet, tambahan dompetnya apa, di nominal start-nya berapa, sudah terhubung atau belum, jika sudah terhubung dia warnanya kuning, jika belum terhubung dia warnanya abu-abu, sehingga harus ditambahkan secara manual begitu. Kemudian ada tabungan, yang di mana tabungan ini memiliki sedikit hal yang agak rancu seperti yang dilihat. Bagian atas ini adalah tabungan utama yang ingin ditabung duluan, kayak bisa dipin gitu gampangnya. Jadi misalkan di bagian paling misalkan punya 5 tabungan, tabungan mobil, tabungan rumah, tabungan pendidikan, tabungan darurat, tabungan liburan, misalkan kita mau di paling utamakan itu tabungan rumah, itu bisa dipin. Nanti sisanya di bagian bawah misalkan ini tabungan untuk mobil, tabungan pendidikan, tabungan untuk darurat, dan tabungan untuk liburan gitu. Nanti bisa ditambah dan bisa juga diganti untuk pinnya gimana. Kemudian ada profil, seperti yang tadi kita sudah bahas di bagian home, di mana profil itu ada sebelah kanan atas. Kenapa demikian? Karena di aplikasi yang saya lakukan, yang saya jadikan inspirasi, untuk tabs dari profil ini ditaruh di bagian atas, tapi di atas kiri, dan dia itu terlihat seamless, kemudian lebih mudah untuk dilihat. Yang paling yang paling terlihat sih menurut saya jadi bisa membuat profil dengan gambar-gambar sendiri atau foto-foto sendiri yang menurut saya itu bikin happy sih gitu. Bagian profil ini juga klasik seperti tambah di mana ada foto profilnya, terus ada nama ataupun keterangan-keterangan lainnya, kemudian di bagian bawah itu eee, tanggal lahir untuk kebutuhan-kebutuhan seperti voucher atau segala macamnya, dan yang di bagian bawahnya itu untuk nomor telepon, di mana ini harusnya, aplikasi ini harus sinkronasi dengan nomor telepon. Kemudian ada track, seperti yang akan disadari, tracking dengan statistik ini cukup mirip, atau bisa dibilang memang mirip banget, tapi bedanya adalah statistik ini hanya per kategori, sedangkan track ini benar-benar semua cash flow-nya akan dihitung. Jadi tracking ini menggunakan diagram batang, yang di mana dia akan melihat baik itu expense ataupun income, baik itu pengeluaran ataupun pengeluaran, maupun pemasukan, yang di mana tidak memandang dari mana masuknya, dari mana, eee, pengeluaran itu terjadi, dari apa saja yang dikeluarkan, itu tidak terlihat secara langsung, namun bisa di-track di sini. Lalu kenapa ada tracking tapi ada tambah? Jadi, seperti tadi kayak saya sudah jelaskan sebelumnya, tambah ini sebenarnya lebih condong untuk menambahkan pengeluaran yang, menggunakan cash. Namun karena aplikasi ini ke depannya ingin saya buat memang terafiliasi, sehingga akan langsung terhubung, jadi tidak perlu ada update segala macam, dia langsung ada tambahan-tambahannya. Jadi saya rasa, ketika akan melakukan final prototype, ini akan dihilangkan ataupun ada tambahan halaman, yang di mana saya merasa di, 8 halaman ini ada yang kurang sebenarnya. Mengingat ini adalah aplikasi untuk tracking keuangan. Jadi seharusnya ada sesuatu yang ditambahkan, tapi saya seperti terlewat. Kemudian yang ke-8 adalah panel Excel. Di sini, panel Excel ini, selama ini saya menggunakan aplikasi untuk baik itu pencatatan keuangan, baik itu perbankan ataupun e-money, saya belum pernah melihat, maaf sebelumnya. Ya, oke. Saya belum pernah melihat ada aplikasi yang menunjukkan sebuah kalender. Kalaupun di bagian tabungan ataupun maaf, kalaupun di bagian pencatatan keuangan, biasanya ada, tapi dia itu memang besar dan, itu memang untuk pencatatan keseluruhan gitu. Jadi,
kayak pilih kalendernya, pilih tanggalnya, terus tambahin expense-nya berapa, tapi itu nggak bisa kecilin, nggak bisa di-minimize gitu. Di sini saya ingin membuat yang sedikit berbeda, yang di mana kita dapat melihat tracking-nya, seperti tanggal berapa, pengeluaran ataupun pemasukannya berapa, nanti dia akan langsung terupdate di bagian bawah dari tanggal tersebut, baik itu dibedakan warnanya atau dibuat bagian kiri dan kanan, dan ini adalah konsep yang sudah sempat saya terapkan di mata kuliah sebelumnya, yang dimana saya juga membuat aplikasi soal keuangan dan nyaris mirip seperti ini, tapi berbeda tentunya karena untuk aplikasi yang itu lebih ke minimalis dan lebih ke untuk orang tua, sedangkan untuk yang ini saya lebih terpikir untuk yang masih muda-muda, kayak masih SMP, SMA, kuliah, gitu. Jadi dia lebih interaktif dan lebih lucu, gitu. Sehingga panel Ovel ini, untuk bagian budget ini saya ingin membuat yang lebih, interaktif, mudah dilihat, dan mudah di-track tentunya. Kemudian saya ingin memperlihatkan sedikit dari guideline, bagian up preview aja, yang di mana, seperti inilah seharusnya tidak seharusnya sih, tapi, kurang lebihnya seperti ini. Namun saya akan ada perubahan juga di bagian, home ini saya ingin ganti juga. Cuma untuk dompet, menurut saya sendiri ini udah oke, tapi juga akan ada perubahan. Jadi, apalagi ini, bagian profil ini juga ingin saya rubah, di mana tadi seperti yang sudah saya katakan, ini seharusnya ada di atas. Namun kemarin saat, mendesain ulang, saya sedikit, terfikirkan bagaimana untuk logo ataupun bagian profil ini harusnya taruh mana ya, gitu. Dan, nantinya saya berpikir untuk membuat bagian panel bawah ini untuk dibikin lebih seamless. Jadi dia tuh, tipikal yang, eee, tombol langsung seperti di aplikasi-aplikasi bank yang komersil di Indonesia. Sepertinya hanya seperti itu yang dapat saya tunjukkan. Mohon maaf sekali jika ada banyak bagian yang terlihat membingungkan dan kurang jelas. Saya harap penjelasan dapat dimengerti dan nantinya prototipe saya dapat berkembang dengan baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.